Swastiastu, ibu-ibu di rumah. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Putu. Hari ini saya akan menyampaikan tentang diabetes gestasional. Ini merupakan request dari sahabat, teman saya di FB yang tinggal jauh di Prancis. Yang dia merequest saya untuk, dokter, tolong dong dibahas sedikit tentang apa itu diabetes pada kehamilan. Mari kita simak bersama-sama, Ibu ya. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu, terutama yang sedang lagi hamil, ya. Semoga kehamilannya berjalan dengan baik, ya. Mari kita simak bersama. Baik, kita mulai ya tentang diabetes pada kehamilan. Seperti ini mungkin ibu-ibu yang postur ibu-ibu yang berisiko untuk mengalami diabetes pada kehamilan. Nah, ada baiknya kita mengenal dulu apa sih diabetes pada kehamilan. Ya, diabetes pada kehamilan adalah suatu gangguan toleransi karbohidrat yang mengakibatkan kadar gula darah dalam tubuh ibu itu meningkat dan biasanya diketahui pada saat terjadinya kehamilan. Nah, seberapa sering kasus ini? Seperti yang tertera pada slide saya ini, antara kejadiannya sekitar 1-14% dari semua kehamilan. Dari data di Indonesia berkisar 1,9 sampai 3,6%. Frekuensi dari diabetes itu sendiri ataupun diabetes pada kehamilan atau kita sering sebut dengan DMG, diabetes gestasional yang tidak terdiagnosis sangat banyak, sekitar 10-20%, dan ini berpotensi meningkatkan terjadinya angka kesakitan maupun kematian baik ibu maupun bayi. Yang paling sering terpengaruh adalah pada bayinya karena sering tidak terdeteksi, kadar gula darah tinggi menyebabkan kematian janin dalam kandungan, atau pada ibu-ibu dengan kadar gula darah yang tidak terkontrol bisa juga menyebabkan jadinya diabetes yang tidak terkontrol, gula darah tidak terkontrol. Kemudian faktor risikonya apa sih sehingga terjadi diabetes pada kehamilan ini? Apa saja faktor risikonya? Jadi kita lihat. Nah, ini usia saat hamil yang lebih tua, ini yang paling sering kegemukan, obes maupun overweight, kenaikan berat badan yang berlebih pada saat kehamilan. Misalnya ibu bidan maupun dokter kandungan menyampaikan ke seorang ibu hamil itu berapa kilo dia boleh menaikkan berat badan selama kehamilan. Jadi tidak asal makan sehingga terjadi overweight ataupun berlebih peningkatan berat badan pada saat kehamilan. Selain bisa berpotensi terjadinya diabetes pada kehamilan, juga berpotensi meningkatkan kejadian hipertensi pada kehamilan. Berikutnya ada riwayat diabetes pada keluarga maupun kehamilan sebelumnya dengan riwayat diabetes gestasional, atau riwayat stillbirth atau kematian bayi dalam kandungan yang sebelumnya tidak diketahui mungkin penyebabnya seperti apa, atau riwayat bayi dengan kelainan kongenital, ataupun dengan riwayat yang paling terakhir ini riwayat bayi besar. Bayi, kita bilang bayi besar itu jika dia berat badan sudah melebihi 4 kilo. Ya, gejalanya apa sih sebenarnya ya? Nah, kalau dia diabetes sendiri gejalanya seperti ini: sering buang air kecil, sering merasa haus, mudah lapar, mudah lelah, tapi berat badannya kok turun ya, nggak naik-naik seperti itu. Mata buram, mual, luka sulit sembuh maupun kesemutan mungkin di bagian tubuhnya.
Namun pada wanita-wanita dengan atau ibu-ibu hamil dengan diabetes gestasional sering sekali tidak bergejala, ya, tanpa gejala. Sehingga kadang-kadang kita harus melakukan screening lebih awal di trimester pertama. Kita sudah melakukan screening dengan memeriksakan minimal gula darah acak seorang ibu hamil. Ya. Kita harus bedakan juga diabetes ini bisa muncul pre-gestasional atau sebelum dia hamil ataupun pada saat hamil. Nah, pada saat hamil inilah yang disebut dengan diabetes gestasional. Apabila sudah terjadi sebelum kehamilan, mungkin suatu keadaan diabetes mellitus yang kemudian mengalami hamil. Ya. Diabetes mellitus sendiri bisa dibedakan lagi ada tipe 1 maupun tipe 2. Yang paling sering terjadi sekarang yang tipe 2. Nah, pengecekan kadar gula darah nanti kita lakukan juga setelah persalinan. Bila hasilnya normal, ya kemungkinan dia hanya diabetes mellitus pada saat hamil saja, namun jika tetap tinggi, kemungkinan dia suatu diabetes mellitus atau intoleransi glukosa. Ya. Nah, ini mungkin mekanismenya bagaimana terjadinya diabetes mellitus pada kehamilan, ya. Pada saat kehamilan terjadi peningkatan hormon-hormon ini, estrogen, progesteron, kortisol maupun prolaktin, dan ini dapat menimbulkan ekspresi mediator-mediator seperti ini, ya, sehingga terjadilah keadaan hiperinsulinemia. Mungkin ini nice to know saja untuk ibu-ibu di rumah. Hal-hal lain yang bisa memicu adalah adanya faktor-faktor risiko seperti saya bilang di atas, ya, seperti misalnya overweight, atau dia memang sudah riwayat diabetes sebelumnya, atau pada riwayat diabetes pada kehamilan sebelumnya. Ada suatu keadaan polycystic ovarian syndrome yang paling sering terjadi pada ibu-ibu yang kelebihan berat badan. Hal-hal seperti ini terjadi pada tubuh seorang wanita tersebut, sehingga ini juga menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Dia akan merusak, terjadilah disfungsi dari B sel, beta sel, ya, sehingga terjadi insufisiensi insulin. Sehingga hal ini sedang menyebabkan peningkatan kadar gula darah dalam tubuh dan peningkatan adanya lipidase, sehingga terjadilah GDM atau gestational diabetes mellitus. Sangat rumit sekali ini penjelasannya singkat saja, ya, mungkin nice to know untuk ibu-ibu di rumah ya, kenapa terjadi diabetes pada kehamilan, diabetes gestasional atau sering kita sebut dengan diabetes gestasional. Nah, ini kadar gula darah diabetes mellitus pada kehamilan. Kriteria normalnya sendiri gula darah tersebut adalah yang puasa sekian 126, kalau yang 2 jam pasca pembebanan 75 gram glukosa atau sering kita sebut dengan GDS 2 jam PP, yaitu sekitar 200, dan kalau sewaktu hanya 200 saja, ya. Kemudian ini pada ibu-ibu dengan diabetes gestasional, kadar gula darah puasa kita harapkan dalam range ini 92 sampai 125 setelah pembebanan 75 gram glukosa sekitar 180, dan setelah 2 jam 75 gram glukosa sekitar 153 sampai 190. Ini kadar yang normal yang kita harapkan. Bagaimana sih cara mendiagnosisnya? Kita lihat di algoritma diagnosis dari diabetes mellitus gestasional. Nah, kita harus screening dulu ibu-ibu itu dia memiliki riwayat obesitas, riwayat diabetes mellitus gestasional sebelumnya, adanya glukosa pada kencingnya, riwayat di keluarga mungkin ada diabetes, ada abortus berulang, ada riwayat melahirkan dengan cacat bawaan atau bayi di atas 400 gram, atau riwayat kehamilan sebelumnya dengan preeklamsi atau hipertensi pada kehamilan. Jika ada hal tersebut, ya baru kita melakukan pemeriksaan glukosa darah sewaktu atau glukosa darah puasa di kunjungan pertama atau natal, ya, pada saat kunjungan pertama, ya. Kemudian kita lihat gula darahnya, ya, gula darah sesaat di atas 200 disertai dengan gejala klasik hiperglikemi atau adanya kemungkinan gula darah puasa di atas 12 atau gula darah puasa di atas 126 atau kadar glukosa setelah 2 jam di atas 200, atau ini HbA1c untuk mengetahui dalam 3 bulan terakhir mungkin peningkatan gula darah seperti apa, di atas 6,5. Jika iya, kemungkinan dia diabetes mellitus. Jika tidak, kita akan ulang lagi tes glukosa oral atau tes toleransi glukosa oral di usia kehamilan 24-28 minggu.
sekitar 6 bulan, 7 bulan ya. Dan kita lihat kriteria-kriteria seperti ini kembali. Gula darah puasanya kita harapkan seperti kriteria di atas tadi, di atas 1,92 mg per desiliter, atau pada gula darah 1 jamnya di atas 180, atau pada gula darah setelah 2 jam PP-nya 153 ml ya. Jika iya, dia kemungkinan mengalami diabetes mellitus gestasional. Jika tidak, ya berarti dia dalam keadaan yang normal-normal saja, bukan dalam keadaan yang disebut dengan diabetes mellitus gestasional. Seperti itu. Cukup gampang ya, semoga bisa dimengerti dari bagian ini. Kemudian terapinya apa? Ya ada perbaikan gaya hidup. Tentunya jika tidak mempan dengan ini, ya baru kita terapi dengan terapi medis. Ya, obat-obatannya yang sering kita berikan adalah insulin ini, ya, obat suntik. Ya, itu. Kalau non farmakologi apa? Terapi nutrisi, aktivitas fisik, dan menjaga berat badan. Nah ini mungkin ibu di rumah harus mengerti ini tentang indeks massa tubuh, kapan dibilang berat badannya kurang, kapan dibilang berat badannya normal, overweight atau obesitas ya. Indeks massa tubuh dihitung dengan berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi tubuh dalam meter ya, dikuadratkan. Nah ini kemudian didapatkan indeks massa tubuhnya seperti apa. Jika kurang berarti dia dengan IMT kurang atau sama dengan 18,5. Dia normal antara range-nya ini ya, overweight ini pada udah obesitas artinya sudah di atas. Nah ini pada saat kehamilan berapa kilo boleh naik berat badan. Jika dia underweight, ya boleh meningkatkan berat badan sampai 12,5 sampai 18 kilo. Bahkan sampai 20 kilo pun diperbolehkan. Jika dia normal, antara 11,5 sampai 16 kilo. Jika dia overweight, 7 sampai 11,5. Jika dia obese, 6 kilo saja sudah cukup. Kadang-kadang tembus-tembus dikit ya. Di jurnal ada katakan maksimal pada ibu overweight maupun obese, maksimal peningkatan berat badannya 10 sampai 11,5 kilo selama kehamilan ya, bukan per bulan, selama kehamilan. Nah ini tata laksana tadi untuk DMG, untuk pengolahan gaya hidup. Kemudian dilakukan terapi nutrisi medis, dihitung kebutuhan kalorinya, bisa kita kerjasama dengan analis gizi maupun dokter spesialis gizi klinik untuk mengatur jumlah asupan dari makanan yang diperbolehkan dalam setiap harinya. Pengaturan aktivitas fisik, kemudian manajemen berat badan seperti yang saya sampaikan pada slide saya sebelumnya. Nah, bagaimana jika skema tata laksana DMG? Ya, jika gula darah puasanya kurang dari 130 mg per desiliter, lakukan pengaturan gizi atau diet selama 1 minggu, kemudian diukur lagi gula darah puasanya. Jika kurang dari 105 atau GD gula darah puasanya kurang 2 jam PP-nya kurang dari 120, dan dilakukan dengan terapi nutrisi saja. Jika lebih tinggi gula darah puasanya di atas 105 atau gula darah puasa 2 jam postprandialnya itu di atas 120, kita lakukan terapi nutrisi maupun terapi dengan menggunakan insulin. Itu juga kita kerjakan jika gula darahnya dia puasanya ini GDP ini puasa di atas sama dengan 130 mg dari konsensus seperti ini ya. Nah, apa yang bisa terjadi jika gula darah seorang ibu tersebut tinggi? Nah, ini ada faktor yang bisa terjadi pada ibu, dan ada juga bisa terjadi pada bayi. Pada ibu tentunya bisa terjadi yang kita katakan tadi, preeklamsi atau hipertensi pada kehamilan, ya komplikasi pada proses persalinan, bukan tidak mungkin bayi besar selama itu meningkatkan kejadian sesar artinya, dan risiko diabetes tipe 2 di kemudian hari. Nah, bagaimana dengan bayinya? Bayi makrosomia ya meningkatkan kemungkinan terjadinya sesar, artinya ya ukuran bayi sangat besar, dan jika ini bisa saja terjadi distosia bahu jika dipaksa untuk melahirkan normal dengan perkembangan biologis lahiran ini. Kejadian distosia bahu ini sudah bisa kita prediksi dengan parameter-parameter yang terjadi yang kita temui di USG. Stillbirth atau meninggal dalam kandungan, kelainan kongenital, lahir prematur, mungkin bisa karena bayi terlalu besar, pecah ketuban, namun bayi besar, namun penampakan tubuh yang belum juga cukup bulan tentunya meningkatkan morbiditas atau terjadi komplikasi pada janin.
pertumbuhan janin terhambat, kemudian juga terjadi hipoglikemia dan hiperbilirubinemia atau kuning. Nah, apa usaha-usaha untuk mencegahnya? Tentunya dengan penerapan pola hidup sehat sejak sebelum hamil, tentunya pengaturan diet, perbanyak konsumsi serat, sayur dan buah-buahan, selalu aktif dan olahraga ya. Menurunkan berat badan bila terjadi overweight maupun obese. Diharapkan juga sebelum hamil seperti ini ya. Kalau sudah terjadi kehamilan ya tentunya tadi pengaturan berat badan harus dijaga dengan baik. Berapa kilo boleh naik berat badan. Persiapan kehamilan yang baik. Usia kehamilannya, pemeriksaan gula darah sebelum hamil, dan mereka tertinggi ya tentunya dijaga gula darahnya jangan sampai tinggi ya dengan cara-cara yang seperti saya terangkan sebelumnya, dan menjaga peningkatan berat badan selama hamil. Ya, sekarang paradigmanya bukan meningkatkan berat badan terlalu over ya, tapi meningkatkan berat badan sesuai dengan berat badan seorang ibu hamil sebelum dia hamil. Oke, ini mungkin penjelasan dari saya, semoga berkenan dan bermanfaat, terutama untuk Mbak yang ada di Prancis ya. Semoga cukup memberikan pencerahan. Penanganan yang dilakukan sudah sangat-sangat baik yang dilakukan oleh dokter di sana. Semoga dengan penjelasan saya di sini juga tambah mengerti mengenai diabetes gestasional nantinya ya. Terima kasih. Merci. Terima kasih.